warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinta Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Silahkan Naswa disiapkan terlebih dahulu. Siap, Rak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Adinda, Anggun, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Dania, Hadir, Bu. Dwi Gita, Ibu. Kita mulai pembelajaran ya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang nafza. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada satu motivasi dari Bapak B.J. Habibie yang berbunyi, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Oke? Untuk materi sebelumnya yaitu tentang HIV, di mana hubungan antara HIV dan AIDS itu adalah salah satu pengguna narkoba itu dengan cara menggunakan Jarum suntik. Nah, ya, jarum suntik. Nah, jadi jika seorang HIV atau AIDS menggunakan narkoba dan menggunakan jarum suntik, lalu jarum suntik itu digunakan lagi ke orang yang sehat, maka orang yang sehat itu akan terinfeksi HIV dan atau AIDS. Jadi HIV dulu baru AIDS ya. Untuk selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Jadi ada 10 ya tujuan pembelajaran kita. Nah, silahkan dibacakan tujuan pembelajaran kita. Siapa yang membacakan? Dania, Bu. Oke, silahkan Dania bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri penggunaan nafza. Yang kedua, menjelaskan pengertian narkotika dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian psikotropika dengan baik dan benar. Yang keempat, menjelaskan pengertian zat adiktif dengan baik dan benar. Yang kelima, menganalisis macam-macam narkotika. Yang keenam, menganalisis macam-macam psikotropika. Yang kedua, menganalisis macam-macam zat adiktif. Yang ketiga, mendiagnosis pemeriksaan narkotika sesuai SOP. Yang keempat, mendiagnosis pemeriksaan psikotropika sesama SOP. Yang kelima, menyimpulkan hasil pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Oke, terima kasih Dania. Jadi Ibu harapkan semua tujuan pembelajaran itu dapat kalian capai semuanya dengan baik. Nah, ini ada satu kasus. Jadi silahkan kalian lihat kasusnya. Ada beberapa perubahan fisik yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama, jika dulu kamu punya teman yang badannya sehat kayak gini, terus badannya jadi kurus kayak gini, matanya merah kayak gini, nafasnya pendek kayak gini, dan bau badannya menyengat kayak gini, busuk. Itu orang pasti pengguna narkoba. Ya, kecuali kalau misalkan dia suka begadang, terus kebetulan jadi kurus, jadi matanya merah juga, dan kebetulan dia juga bau badan, jadi kasihan juga sih kalau. Nah, jadi dari masalah yang tadi, kira-kira bagaimana cara kalian mendiagnosis bahwa pasien tersebut menderita apa? Nah, lalu sampel apa yang akan kalian ambil untuk pemeriksaannya, dan bagaimana prosedur pemeriksaan yang akan kalian lakukan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini silakan kalian jawab di LKPD nanti dengan kelompoknya. Nah,
ini sudah dibagi kelompoknya. Silahkan duduk berdasarkan kelompok yang ada di depan ini. Oke, sudah. Ibu akan membagikan LKPD dan belangko pemeriksaan. Silakan belangkonya nanti kalian checklist. Jadi ini ada LKPD, nah diisi. Jadi LKPD-nya diisi, belangko pemeriksaan yang akan kalian lakukan pemeriksaannya di checklist. Oke? Lalu materi tentang nabza yang ibu bagikan minggu lalu sudah dibaca di modul? Sudah, Bu. Oke. Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk mengisi LKPD-nya. Nah, jika ada yang kurang di modul ibu, silakan kalian searching di internet, boleh ya? Silakan searching internet jika ada yang kurang di modul dan di LKPD-nya. Oke. Sampai mana kelompok 2? Kalau cari informasi tambahan. Oke. Sudah sampai mana kelompok 3? Lagi cari tambahan. Oke, sudah diisi ya LKPD-nya ya. Kelompok 4 udah sampai mana? Sudah sampai kegiatan 2. Nah, jadi ini seharusnya tidak seperti ini. Nah, ini bukan narkoba. Bukan narkoba, tapi narkotika. Narkotika dan ya, sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, silahkan kalian lanjutkan ke pemeriksaan. Sudah? Nah, ini ada berapa sampel? 2, Bu. 2. Ada berapa sampel? 1. Ada berapa sampel? 2. Yang dapat 2 sampel itu sampel yang positif 1 ya. Iya, Bu. Nah, jadi silahkan dilakukan pemeriksaan. Jangan lupa diaduk dulu urinnya, dihomogenkan. Pembacaan hasilnya dalam waktu berapa lama? 3 sampai 5 menit. Sudah ada yang bisa dibaca hasilnya? Sudah, Bu. Oke, kelompok 4
Sudah bisa dibaca hasilnya. Ada yang positif 2. Oke, yang positif, ada yang positif itu sampel dari Ibu berarti ya? Iya, Bu. Oke, apa yang positif? Metamfetamin sama amfetamin. Amfetamin dan metamfetamin. Oke. Yang satu lagi? Negatif, Bu. Negatif semuanya. Semua, Bu. Oke. Yang mana yang positif? Ini Yang positif adalah metamfetamin sama amfetamin. Oke, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait hasil yang didapatkan dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan yang sudah selesai presentasi. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 presentasi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nabza. Nabza itu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya, pengertian nabza. Nabza yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak. Ya, dari hasil yang kami dapatkan, ada hasil yang positif yaitu metamfetamin dan amfetamin, yaitu bergaris 1. Dan kami menemukan hasil yang negatif bergaris 2 dari sampel Rizky Ramadan. Jadi rencananya untuk ke masyarakatnya bagaimana? Kami akan membuat penyuluhan, nanti akan kami sebarkan ke mahasiswa seperti di UNRI, di UIN atau di universitas yang lainnya, Bu. Karena tadi dari data yang kami dapatkan untuk pelajaran sampai mahasiswa itu penggunaan nabzanya terlalu banyak, Bu. Oke. Tadi diambil dari mana datanya? Website BNN, Bu. Nah, tampilkan websitenya ya, Baik, alamat websitenya. Oke, Bu. Oke, silakan. Apakah ada yang bertanya? Bagaimana peran orang tua agar anaknya terhindar dari narkoba? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Nah, peran orang tua agar anaknya jauh dari narkoba itu ada meningkatkan iman dan takwa, terus memperhatikan lingkungan pergaulan anak. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada anak agar anak terhindar dari hal yang tidak baik. Kemudian, tidak terlalu mengekang dan tidak terlalu membebaskan anak agar bisa berkembang untuk berpikir dewasa. Cuman itu. Bagaimana? Ada yang menambahkan? Kelompok 4 silakan. Baiklah, ini saja yang akan kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Oke, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil yang didapatkannya. Nah, jadi di situ tadi ada 7 parameter pemeriksaan, ya kan? Jadi di satu alat itu ada 7 parameter pemeriksaan nabza. Nah, ada beberapa kelompok yang mendapatkan sampel positif dari ibu, ya kan? Nah, terus tadi kalian banyak mengalami kesulitan pada pembacaan metamfetamin dan amfetamin, ya? Iya, Bu. Nah, jadi cara membacanya itu metamfetamin. Metamfetamin.
itu adalah ekstasi, sedangkan metamfetamin itu adalah sabu. Nah, jadi biasanya kita mendengar sabu kan? Lalu ada juga tadi ganja yang berbentuk daun. Seperti daun apa kira-kira ganja itu? Daun singkong. Ya, itu daun singkong. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa saja yang sudah kalian dapatkan? Ya, oh ya, silakan Dinda. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri seseorang menggunakan nafza, bisa dari fisiknya atau dari cara berkomunikasi dengan orang asing. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan penilaian. Nah, jadi penilaian ini ada 5 soal, esai, isian singkat. Nah, jadi setelah itu kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang hepatitis. Nah, jadi nanti akan dibagikan modulnya, silahkan dibaca sebelum pertemuan berikutnya.